Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldo Setiawan Jaya, mahasiswa Teknik Industri Universitas Kristen Petra, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai proses pengambilan keputusan penentuan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia. Saya memilih topik ini sebagai topik penelitian karena pandemi COVID-19 telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Nah, melihat karakteristik virus corona ini yang sangat berbahaya dan memiliki tingkat penyebaran yang cukup tinggi, maka penelitian untuk dapat menentukan kebijakan yang sangat tepat sangat penting untuk dilakukan dengan harapan untuk dapat menekan tingkat penyebaran virus corona ini. Topik ini menurut saya topik yang sangat menarik, terbukti dengan adanya berbagai perdebatan di luar sana mengenai kebijakan apa sih yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana proses penelitian yang saya lakukan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process atau AHP dan Analysis Benefits, Cost, Opportunities, dan Risk atau BOCR. Nah, saya menggunakan model ini karena model ini saya anggap cocok dan akurat untuk dapat saya gunakan dalam menyelesaikan masalah terkait penentuan kebijakan penanganan COVID-19 yang merupakan keputusan yang sangat penting karena menyangkut keberlangsungan negara dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi bahaya pandemi corona. Pengambilan keputusan ini memerlukan pertimbangan dan perhatian multidimensi terhadap banyak faktor yang sangat kompleks, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dapat saya golongkan menjadi kriteria BOCR, yaitu Benefits, Opportunities, Cost, dan Risk. Nah, melihat permasalahan penanganan COVID-19 yang sangat kompleks ini, maka saya gunakan model AHP BOCR untuk menentukan kebijakan agar dihasilkan keputusan yang akurat. Di penelitian ini, saya menggunakan software Super Decision dan Microsoft Excel. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuka software Super Decision. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk struktur hierarki AHP yang terdiri dari goal, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Cara membuatnya bisa diklik pada tombol bertanda plus di sini, dan saya menggunakan panel yang di sebelah kiri ini untuk membuat cluster. Di sebelah sini saya membuat cluster goal, cluster kriteria, cluster subkriteria, dan cluster alternatif. Dan untuk menambahkan isinya, saya mengklik tombol Add Node di sebelah sini untuk menambahkan node-node di dalam setiap cluster. Nah, sebelum saya lanjut ke bagian yang analisa saya lebih dalam, saya ingin menjelaskan mengenai model yang saya gunakan ini. Jadi untuk penentuan alternatifnya, saya melihat cara penularan virus COVID-19 ini, dan akhirnya saya menentukan 3 alternatif sebagai berikut. Yang pertama, lockdown. Saya pilih sebagai alternatif karena dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah dan mencegah penyebaran virus antar manusia, sehingga dapat menurunkan atau menghambat tingkat penyebaran virus corona yang sangat cepat. Alternatif yang kedua adalah normal. Saya pilih sebagai alternatif karena dapat melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tidak memberikan dampak buruk pada perekonomian, walaupun tindakan pencegahannya tidak dapat dilakukan secara maksimal. Lalu yang ketiga ada alternatif PSBB. Saya pilih karena PSBB ini saya anggap sebagai jalan tengah di antara kebijakan lockdown dan normal, di mana PSBB dapat melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Lalu untuk kriteria, saya menggunakan 4 kriteria, yaitu Benefits, Cost, Opportunities, dan Risk. Untuk Benefits, ini menyangkut segala faktor yang diinginkan sebagai keuntungan atau manfaat dari pelaksanaan alternatif. Lalu Opportunities, itu adalah kesempatan yang menyangkut segala faktor yang mungkin akan terjadi sebagai hal positif dari pelaksanaan alternatif. Lalu ada Cost, atau biaya, menyangkut segala faktor yang tidak saya inginkan sebagai biaya atau kerugian dari pelaksanaan alternatif. Lalu yang terakhir ada risk atau risiko yang menyangkut segala faktor yang mungkin akan terjadi sebagai hal negatif dari pelaksanaan alternatif. Nah, lalu di setiap kriteria ini, saya menambahkan 3 subkriteria. Di kriteria yang benefits, yang pertama ada efektivitas penekanan penyebaran COVID-19. Saya jadikan subkriteria karena pemberlakuan salah satu kebijakan dapat memberikan manfaat untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19. Begitu juga untuk dapat meningkatkan kesehatan fisik dan menurunkan polusi udara. Lalu pada kriteria opportunities, saya yang pertama menggunakan subkriteria industri elektronik dan digital. Nah, di mana penerapan kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah dan menghindari kegiatan sosial dapat meningkatkan penggunaan masyarakat terhadap perangkat elektronik dan digital seperti smartphone dan media online. Lalu ada industri farmasi dan kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka permintaan akan obat-obatan, alat kesehatan, serta alat pelindung diri akan meningkat tajam, sehingga dapat menjadi kesempatan bagi sektor ini untuk mendapatkan keuntungan.
Lalu yang ketiga ada industri telekomunikasi, di mana penerapan kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas di rumah dapat meningkatkan penggunaan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi seperti telepon, video call, online meeting, dan internet yang dapat memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Lalu dari subkriteria cost ada biaya keamanan, di mana negara harus mengeluarkan biaya untuk meningkatkan keamanan negara ketika salah satu kebijakan diterapkan untuk menghindari segala risiko keamanan yang dapat ditimbulkan. Lalu ada biaya menghidupi rakyat, di mana negara diharuskan untuk memberikan bantuan keuangan atau bantuan sosial bagi masyarakat ketika kebijakan PSBB diterapkan, dan harus menghidupi masyarakat dengan membiayai kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari ketika kebijakan lockdown diterapkan. Hal ini sesuai dengan pasal 8 UU nomor 6 tahun 2018. Lalu yang ketiga ada biaya perekonomian, di mana pemberlakuan kebijakan yang membatasi kegiatan ekonomi dapat membuat masyarakat tidak bisa bekerja, sehingga kondisi perekonomian menjadi semakin terpuruk, sehingga menimbulkan kerugian perekonomian. Lalu dari kriteria risk atau risiko, yang pertama saya menambahkan subkriteria keamanan, di mana dengan diberlakukannya salah satu kebijakan, terdapat risiko terjadinya gangguan keamanan seperti kerusuhan atau kericuhan yang bisa diakibatkan oleh perekonomian masyarakat yang terpuruk. Lalu ada kesehatan mental, di mana penerapan kebijakan yang membatasi masyarakat untuk keluar dari rumah dapat menyebabkan masyarakat mengalami gangguan mental seperti depresi dan stres karena terlalu sering berada di rumah. Yang ketiga ada ketersediaan pangan, di mana penerapan kebijakan yang membatasi atau bahkan melarang adanya kegiatan ekonomi membuat proses produksi pangan di Indonesia berhenti dan menyebabkan ketersediaan pangan menipis. Nah, setelah saya membuat model ini, saya melakukan pemberian bobot prioritas pada subkriteria, kriteria, dan juga alternatif. Yang saya lakukan pada menu judgment di sebelah sini. Yang pertama, saya akan memberikan bobot pada setiap kriteria terhadap goal. Nah, di sini saya memberikan bobot yang sama rata pada setiap kriteria dengan tujuan agar dapat dilakukan analisis rasio BUCR nanti menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, saya memberikan bobot pada subkriteria terhadap kriteria benefits. Nah, di sini saya memberikan nilai 2, 9, dan 9, yang artinya bahwa dari antara efektivitas dan kesehatan fisik, efektivitas itu saya mementingkan efektivitas 2 kali lebih penting daripada kesehatan fisik. Begitu juga seterusnya, cara membacanya juga sama seperti itu. Nah, dari kriteria ini, saya paling mementingkan subkriteria efektivitas. Yang di sebelah sini, karena tujuan dari pemberlakuan salah satu alternatif adalah untuk menghambat tingkat penyebaran COVID-19. Kemudian diikuti oleh subkriteria terpenting kedua yaitu kesehatan fisik. Lalu pada kriteria opportunities, di sini saya paling mementingkan subkriteria industri elektronik dan digital, karena pada era modern dan industri 4.0, kemajuan pada industri elektronik dan digital ini sangat menjanjikan untuk membawa dampak positif bagi perekonomian. Lalu pada kriteria cost saya memberi nilai sebagai berikut. Nah, di kriteria ini saya paling mementingkan subkriteria biaya perekonomian, karena pemberlakuan salah satu kebijakan yang membatasi bahkan menghentikan kegiatan ekonomi sehingga membuat perekonomian masyarakat terpuruk merupakan masalah yang sangat serius yang menyebabkan kerugian yang sangat besar yang dapat berdampak ke seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Lalu dari kriteria risk saya memberi nilai sebagai berikut, di mana saya paling mementingkan subkriteria keamanan. Nah, hal ini dikarenakan keamanan negara sangat perlu untuk dijaga dan dipertahankan melihat pelaksanaan salah satu alternatif yang mengubah pola hidup masyarakat yang bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dapat menimbulkan terjadinya ancaman pada keamanan negara berupa kegaduhan atau kericuhan di dalam masyarakat. Nah, setelah itu saya membandingkan alternatif terhadap subkriteria. Yang pertama terhadap efektivitas, saya memberi nilai 9, 2, dan 8. Artinya lockdown 9 kali lebih efektif daripada normal, dan seterusnya membacanya sama seperti itu. Nah, untuk dalam membandingkan alternatif terhadap subkriteria ini, saya memberikan bobot lebih pada alternatif yang memiliki benefits, opportunities, cost, dan risk yang lebih besar. Nah, hal ini dengan tujuan agar dapat dilakukan analisis rasio BUCR nanti. Jadi semakin besar benefitnya, semakin besar cost-nya, semakin besar resikonya, maka bobot yang dimiliki alternatif itu akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Untuk kesehatan fisik, saya memberi nilai sebagai berikut. Cara membacanya juga sama seperti tadi. Polusi udara saya memberi nilai sebagai berikut. Biaya keamanan sebagai berikut. Lockdown paling besar. Biaya menghidupi rakyat, lockdown paling mahal, normal paling murah. Perekonomian juga lockdown paling mahal biayanya. Lalu industri elektronik, opportunity lockdown paling besar, normal paling kecil. Begitu juga dengan industri farmasi dan kesehatan. Lalu industri jasa telekomunikasi saya memberi nilai sebagai berikut. Lalu dari segi keamanan, resiko lockdown paling besar dan normal paling kecil. Begitu juga dengan kesehatan mental saya memberi nilai sebagai berikut. Lalu juga ketersediaan pangan sebagai berikut. Nah,
setelah saya melakukan pairwise comparison atau perbandingan berpasangan ini, saya mendapatkan nilai bobot prioritas yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nilai-nilai yang akan saya bawa ke Microsoft Excel untuk saya gunakan dalam analisis BOCR untuk menentukan alternatif mana yang paling baik. Oke, langsung saja saya buka Microsoft Excel saya. Nah, pada tabel yang di sebelah kiri ini, dapat kita lihat bahwa terdapat bobot tiap subkriteria terhadap kriteria yang saya blok di warna jingga ini, dan yang di bawahnya ini bobot alternatif terhadap subkriteria. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah mencari bobot setiap alternatif terhadap kriteria BOCR yang saya bold ini, yang saya tebali. Nah, caranya adalah melakukan sum product dengan mengalihkan menjumlahkan perkalian antara bobot prioritas subkriteria terhadap kriteria dengan bobot alternatif terhadap subkriteria. Didapatkan bobot sebagai berikut. Nah, hasil ini saya bawa ke tabel yang sebelah sini, untuk saya lakukan analisis BOCR. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat bahwa dari segi kriteria benefits, lockdown itu memiliki benefits yang paling besar, sedangkan normal paling kecil. Begitu juga dengan opportunities. Lalu dari kriteria cost juga seperti itu, lockdown memiliki bobot paling besar, yang artinya lockdown itu membutuhkan biaya yang paling mahal, lalu normal membutuhkan biaya yang paling kecil. Begitu juga pada risiko lockdown paling besar dan normal paling kecil. Nah, setelah itu saya harus melakukan perhitungan rasio BOCR dengan cara mengalihkan bobot pada benefits dan opportunities, lalu membaginya dengan hasil perkalian pada bobot cost dan risk. Dan saya mendapatkan hasil di sebelah sini. Nah, dari hasil ini saya bisa melihat bahwa bobot rasio BOCR terbesar adalah pada alternatif PSBB dengan nilai sebesar 3,95, dan pada alternatif yang paling kecil bobotnya adalah pada alternatif lockdown, yang artinya alternatif paling buruk. Nah, dari hasil ini kita bisa mengatakan bahwa alternatif yang paling baik adalah pada alternatif PSBB. Nah, setelah itu saya melakukan sensitivity analysis. Tujuannya apa? Adalah untuk melihat apa saja sih akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dari perubahan-perubahan parameter yang saya lakukan terhadap hasil penelitian saya. Yang pertama, saya melakukan perubahan bobot pada tiap subkriteria, di mana sebelumnya setiap subkriteria memiliki bobot yang berbeda-beda, bisa dilihat di sebelah sini. Nah, di sensitivity analysis yang pertama ini, saya menyamaratakan bobotnya, jadi sama rata semua, dan kemudian saya menghitung analisis BOCR lagi, dan terjadi perubahan nilai rasio BOCR dari keadaan sebelumnya, di mana bobot PSBB mengalami penurunan, dan juga lockdown juga mengalami penurunan, sedangkan normal mengalami kenaikan. Walaupun terjadi perubahan, namun keputusan akhirnya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu alternatif PSBB menjadi alternatif yang paling baik. Lalu yang kedua, saya melakukan sensitivity analysis untuk mengubah bobot prioritas alternatif normal dan PSBB terhadap kriteria benefits. Di sini saya menggunakan what if analysis dengan data, what if analysis, dan data table. Di sini saya menggunakan row inputnya adalah bobot normal terhadap benefits, lalu kolomnya adalah bobot PSBB terhadap benefits, dan dihasilkan pada tabel berikut ini. Nah, dari hasil ini kita bisa mengetahui bahwa keputusan alternatif terbaik akan jatuh pada alternatif normal ketika bobot prioritas alternatif normal lebih kecil sama dengan 0,4. Nah, di sebelah sini yang ditandai dengan warna hijau ini. Lalu keputusan alternatif terbaik akan mulai jatuh pada PSBB ketika bobot alternatif PSBB terhadap benefits ini lebih besar sama dengan 0,3, dan bobot alternatif normal terhadap benefits lebih kecil sama dengan 0,3, ditandai dengan yang warna jingga ini. Kemudian yang ketiga, sensitivity analysis yang ketiga, saya melakukan pengubahan bobot prioritas alternatif normal dan PSBB terhadap kriteria cost ya. Tadi kan terhadap benefits. Caranya juga sama, dan untuk yang nomor 2 dan 3 ini, bobot lockdown saya nyatakan dalam rumus 1 min bobot normal min PSBB. Karena yang saya mainkan adalah, atau saya ubah-ubah adalah bobot normal dan juga bobot PSBB. Nah, untuk yang ketiga ini, caranya juga sama, data, what if analysis, data table, row-nya saya masukkan bobot normal terhadap cost kali ini, kolomnya bobot PSBB terhadap cost, dan dihasilkan pada tabel sebagai berikut. Kita dapat melihat bahwa akan terpilih alternatif lockdown sebagai alternatif terbaik jika bobot prioritas PSBB terhadap cost 0,2 dan normal terhadap cost 0,7. Begitu juga solusinya pada blok yang saya warnai merah ini. Lalu akan jatuh pada alternatif normal, alternatif terbaiknya jika bobot PSBB terhadap cost 0,9 dan normal terhadap cost 0,1. Dan sisanya keputusan terbaik akan jatuh pada PSBB yang saya tandai dengan warna kuning ini. Nah, inilah hasil penelitian saya secara keseluruhan, di mana saya bisa menyimpulkan
bahwa alternatif terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah alternatif PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sekian hasil dari penelitian saya. Terima kasih, stay safe, stay healthy, and God bless you.